Ada bling-blingnya. Ada Shalom semuanya, shalom. Kita akan memulai ibadah kita malam ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada malam ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar yang persembahkan terbaik, doa, pujian, penyembahan kami. Ingat saya, Kau hadir dan Kau lawas setiap kami. Malam ini kami semua diberkati Tuhan. Malam ini kami dipulihkan, dikuatkan. Malam ini kami terima sesuatu yang baru dan kami percaya ada sukacita, ada damai yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Nah, persembahan terbaik bagimu Tuhan, ini doa, ini sembah kami di hadapan-Mu. Kami percaya apa yang persembahkan malam ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pujian kami di hadapan-Mu. Kasih Tuhan. Di bumi
kita bangkit berdiri. Silakan bersembah. Kasih setia
Imanku sepakat percaya kuasanya. Dengan yakin, dengan percaya, cuma Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku di surga imanku sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Inilah pilihan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku sepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan lagi, kemenangannya. Kami terima kemenangan malam ini. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima kemenangan malam ini selamanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Dirimu bersaya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Hosana. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Firman Tuhan berkata, waktu aku Tuhan Yesus ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Akan banyak orang dipulihkan dan disembuhkan. Penuaian yang besar pasti terjadi. Dan kita akan melihat tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Lawatan, pemulihan, kesembuhan terjadi di tempat ini. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan, kemuliaan Tuhan nyatakan atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, sore ini kami semua diberkati Tuhan. Sore ini kami terima kuasa daripada Tuhan. Sore ini kami terima kemenangan dari Tuhan. Sore ini kami terima sukacita, kami terima damai yang dari Tuhan. Kami semua dipulihkan sore ini dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Shalom semuanya. Kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kirinya, depan belakangnya, beri jabat tangan, katakan kau luar biasa malam ini. Bukan biasa di luar saudara ya, luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Kami gereja Tuhan, kami saksi-saksi Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Bangkit serukan namanya. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita Tuhan, iblis kebetulan.
ini saudara. Jadi siap-siap kita masuk dalam satu gelombang. Saya percaya penuaian yang besar pasti terjadi sebangsa ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah, kita saling berdoa saudara. Dalam Tuhan harus Mari kita satukan dalam doa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau masih percayakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin membagi sebagian besar dari berkat-berkat yang kami terima. Sucikan dan kuduskan persembahan kami agar bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Di saat badai bergelora, saksi dari kaum pria, silakan. Ayo Richard ikut. Jadi sebelum nyanyi ada sedikit pengumuman. Shalom. Ini ada sedikit pengumuman. Saya udah ketemu pihak yang punya tempat kan. Kita mintanya hari Kamis, ternyata nggak bisa. Jadi kita ibadahnya kita hari Selasa di sana. Itu pun kita mulai tanggal 7 ya. Jadi kemungkinan awal bulan tanggal 2 kita masih ibadah terakhir di sini. Jadi kita mulai tanggal 7 November baru mulai di sana. Biasa jamnya. Itu aja pengumumannya. Terima kasih. Kami mau bersorak, tinggikan
Mari siapkan hati kita terima pesan Tuhan malam ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari sama-sama saya lagi bagi berdiri. Menyenangkanmu, kami ada untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Mari Roh Kudus lakukan bagianmu. Kuasai setiap kami Bapa, supaya kami boleh duduk diam. Kami sama-sama mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Diamkan semua suara. Kami mau belajar dengar suara Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita boleh berkata, Amin. Shalom. Shalom. Namanya lengkap. Ya, agak saya bersyukur ya. Tanpa terasa kita sudah akan melewati bulan yang ke-10 di 2023. Kalau tadi Vivi bilang Tuhan Yesus baik, karena Vivi melewati satu hal yang menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Saya percaya setiap kita, ya kita tidak usah bicara 2022, tapi 2023 pun pasti setiap kita punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Amin. Bersama dengan Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama belajar dari seorang pribadi yang sangat dikasihi Tuhan, yang bernama Daud. Kita buka dari Mazmur pasalnya yang ke-63. Kita sama-sama belajar ya. Mazmur pasalnya yang ke-63, kita akan belajar ayat demi ayat. Jadi tidak usah baca langsung. Kita akan baca sama-sama setiap bagiannya ya. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi pada saat Daud ya mengalami hal ini, dia ada di padang gurun Yehuda. Dia sedang diserang atau dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Absalom. 4 tahun dia dikudeta, untuk pada akhirnya Absalom menyerang seorang Daud. Daud itu raja ya, tapi Daud itu seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa baca, buka di Kisah Para Rasul ayat yang ke-13, pasal 13 ayat yang ke-22. Di situ Tuhan sendiri bilang bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Sekalipun Daud tidak punya kesempatan, ya, tidak boleh untuk membangun bait Allah, semua itu diberikan kepada anaknya karena menurut Tuhan dia punya tangan sudah kotor, banyak bunuh waktu perang, ya. Tapi Daud tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita mendengarkan firman, setiap kali kita diajari, ya, oleh setiap hamba-hamba Tuhan, baik pun juga mungkin di gereja kita masing-masing, kita menerima asupan makanan rohani, gizi rohani, vitamin rohani yang ada, ya. Apakah kita boleh mengakui atau kita boleh koreksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi pribadi yang berkenan seperti Daud? Itu kalau saya berdoa, ya, masih dalam taraf proses. Artinya kalau boleh Tuhan, karena semua kita diproses dengan hal-hal sepanjang kehidupan kita. Ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Situasi Daud pada saat itu sangat-sangat tidak enak. Dikejar, mau dibunuh sama anaknya sendiri. Ya, itu pergumulan yang tidak mudah. Setiap kita pasti mengalami hal-hal dalam perjalanan hidup kita, mungkin dalam keluarga atau dalam bisnis atau dalam usaha, dalam pelayanan, ya. Ada kita bertemu dengan orang-orang yang terkadang menjadi gesekan, ya. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa merasa nyaman pada saat kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, dan kita selalu mengasihani diri, kita selalu merasa bahwa kita yang tersakiti, ya. Tapi kalau mau belajar dari Daud itu pribadi yang kalau memuji Tuhan itu dia sungguh-sungguh, ya. Dalam keadaan tertekan dia memuji Tuhan, ya, dia mencari Tuhan. Kalau kita di sini dalam pergumulan, apa kita cari Tuhan atau kita cari yang lain? Ya, dalam kita punya salib hidup, ya. Biasanya kalau keadaan baik-baik saja, nggak ada masalah, ya, sehat atau bisnis masih aman atau dan bla 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 bla, kayaknya Tuhan itu bisa jadi nomor 11. Ya. Tapi kalau keadaan biasanya itu, kenapa Tuhan bilang aku akan menggoncang tidak hanya bumi tetapi langit juga? Perlu satu goncangan untuk membuat kita bisa berlari kepada Tuhan. Perlu digoncang, ya. Setiap kita diuji, setiap kita dikasihi Tuhan. Kita ini tubuh Kristus, ya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Semua berharga, nggak ada yang lebih baik, lebih pintar, lebih rohani, lebih suci, lebih kudus, nggak ada. Alkitab bilang semua penting, dan Tuhan ciptakan itu khusus karena dia kepala, ya. Jadi waktu Daud dalam keadaan tertekan ini, dia tidak mencari yang lain, tapi dia mencari Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ya, dia mencari Tuhan di dalam jiwanya yang tertekan. Bayangkan diserang, dikejar oleh anak sendiri, itu sesuatu yang menyakitkan. Pasti apalagi kita orang tua, ya. Kalau anak-anak kita berontak atau anak-anak kita lagi belok-belok kata Pak Ivan kemarin, ya, atau anak-anak kita sedang melakukan sesuatu yang menurut pandangan kita sebagai orang tua kayaknya nggak benar, ya, pasti sebagai orang tua hati kita hancur. Tapi Daud tidak membawa hatinya yang hancur ke tempat yang lain. Dia membawa hatinya yang lagi gundah gulana, yang dalam ketertekanan luar biasa, hanya mencari Tuhan, ya. Mencari Tuhan dalam situasi yang sangat tidak enak, ya. Itu padang gurun. Padang gurun tuh gersang, ya. Kita aja situasi belakangan ini panas, ya, nggak enak. Udah pakai AC juga masih panas, ya. Apalagi padang gurun, nggak ada yang tumbuh pada saat itu. Tapi Daud mencari Tuhan. Dia bilang seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itulah keadaan kondisi kejiwaannya dia waktu itu. Tapi dia mencari Tuhan, ya. Ada lagu bilang begini, jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup.
Aku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Coba kalau pada saat kita mengalami situasi yang tidak enak, pada saat kita mengalami ya keadaan yang membuat kita tertekan, atau mungkin kita tidak melakukan sesuatu, ya, tapi situasi yang ada menyudutkan kita, situasi yang ada membuat kita jadi serba salah, situasi yang ada ya membuat kita jadi mungkin maju mundur, bahkan bisa menarik diri dari pelayanan. Itu banyak terjadi hari-hari ini, ya, orang keluar dari pelayanan, orang lari dari pelayanan karena hal-hal yang mungkin secara pribadi dia tidak kuat. Tapi kita juga, masing-masing orang kan dia punya daya, ini beda-beda ya, kita nggak bisa bilang sama rata orang. Tapi belajar dari seorang Daud, pada saat dia ada di padang gurun, dia katakan dia kering, dia tandus, berarti situasinya sangat-sangat nggak enak. Mungkin orang ngajak ngomong juga udah nggak enak, karena itu anak ya, anak. Ya bisa contoh tidak anak, mungkin suami atau istri, atau juga mungkin saudara, teman ya, atau mungkin yang tadi saya bilang teman-teman dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan ya. Kadang banyak orang membuat kita ada di situasi-situasi yang kita nggak nyaman jadinya kalau berhadapan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman yang selalu didengar itu harus menghasilkan sesuatu, membentuk pribadi kita. Makanya saya coba ulang dengar firman yang Pak Ivan bawa kemarin, bahwa harusnya kita membebaskan firman itu membongkar kehidupan kita, bekerja dalam hidup kita. Nggak cuman kita jadikan itu hafalan ya, atau sesuatu yang menjadi supaya kita kelihatan itu kayaknya rohani. Tuhan, saya bisa melihat ya warna baju dari setiap kita yang ada, karena saya lihat dengan mata saya. Tapi Tuhan melihat isi hati kita. Jadi gak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita semua manusia biasa, tidak luput dari salah, dari dosa, dari kelemahan, dari keterbatasan. Tapi Tuhan mau hati kita. Hati itu mesti beres, apalagi berkaitan dengan pelayanan. Sampai hari ini saya juga masih belajar. Ya, bukan artinya sudah benar, sudah lempeng, enggak. Kita ini masih hidup, orang Jawa bilang kaki masih jejak, masih injak bumi. Jadi itulah proses ya. Kalau kita belajar firman, kita dengarkan firman, tapi itu cuma lalu begitu saja, tidak berdampak dalam kehidupan kita, berarti jadi sia-sia, gak ada gunanya ya. Tapi ada firman bilang begini, saya lupa itu ada di mana, tapi datanglah ke hadirat Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Ya, jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita harus tahu. Kita aja misalnya nih contoh, oh mau ketemu nih sama siapa, misalnya sama gubernur kah, atau sama pembesar siapa, pasti kita siap-siap dong, ya kan? Apalagi kita mau datang kepada Tuhan. Yang paling harus dibereskan dan disiapkan adalah hati kita. Ya. Firman yang selalu kita dengar setiap kali, saya cuma bawa waktu di PD saja, berarti setiap Kamis ya. Setiap hari Kamis dari mimbar ini diperdengarkan firman Tuhan. Harusnya firman itu bisa membangun setiap kita. Ya, harusnya firman itu bisa mendidik setiap kita. Ya, bagaimana kita berani melepaskan sesuatu yang tidak baik dari kehidupan kita. Mungkin ada karakter-karakter kita yang tidak baik, ya. Kita mau menghadap Tuhan, kita nggak bisa cuman asal, yang penting gue datang, ya. Yang penting dilihat Pak Ketua saya ada, atau yang penting jangan sampai nggak ibadah. Nggak bisa seperti itu. Kita belajar dari Daud. Daud itu kalau memuji menyembah Tuhannya, kita semua tahu ya, dia sampai menari, melompat-lompat, dia ekspresikan perasaannya sungguh-sungguh karena dia sangat menghormati Allah. Ya, jadi seperti itu pun kita. Dalam situasi yang paling gak enak, dalam situasi yang paling membuat kita kadang-kadang harus dipertemukan dengan orang-orang yang artinya
ini menjadi sebuah apa ya, gesekan ya, saling bergesek. Sebenarnya pada saat gesekan itu terjadi, itulah proses yang sebenarnya. Ya, kita mulai mempraktekkan. Jadi dalam hidup ada dua, ya, ada dua macam guru. Guru teori dan guru praktek. Guru teori, pada saat kita ke gereja, kita dengarkan hamba-hamba Tuhan bicara, kita dengarkan pengajaran, kita dengarkan pengetahuan-pengetahuan, ada nutrisi-nutrisi, ada tuntunan rohani yang membawa kita bertumbuh, kita diperlengkapi, ya. Tapi guru praktek adalah kehidupan kita sehari-hari. Itu guru praktek. Kita diperhadapkan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman. Firman itu harus membabat habis apapun yang ada di dalam diri kita, dan itu tidak menyukakan Tuhan. Tadi dibilang menyenangkan Tuhan, toh menyenangkanmu. Kita harus tahu standar menyenangkan Tuhan, ya. Kita harus belajar bagaimana saya harus menyenangkan Tuhan. Makanya tidak boleh tidak baca Alkitab, baca firman, supaya tahu. Oh, sering kali saya dengar orang bicara begini, ini kan buat Tuhan, jadi mesti sungguh-sungguh, ya. Ini kan buat Tuhan, jangan main-main loh. Pernah nggak kita sendiri tanya, Tuhan, benar nggak ini yang saya kerjakan sungguh-sungguh untuk Tuhan? Masing-masing yang tahu. Karena setiap kita pasti mengenal diri kita masing-masing. Setiap kita pasti melatih hidup kita masing-masing, ya. Dengar firman hari-hari, hari Minggu, hari Kamis, belum lagi hari-hari lain, tapi mulut masih berbohong. Dengar firman setiap hari Minggu, belum lagi YouTube, dan banyak sekali sekarang kalau kita mau buka itu habis-habis itu firman. Tapi masih aja mulut mengeluarkan kata-kata yang pahit untuk sesama tubuh Kristus, ya, sesama anak-anak Tuhan, ya. Dengar firman, ya, tiap hari Minggu, tiap hari Kamis, mungkin lagi ada hari-hari yang lain, tapi masih tidak bisa untuk belajar mau lepas pengampunan. Ini yang berbahaya. Pada akhirnya itu menggerogoti hidup kita, ya. Pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang kepahitan, ya. Jadi membuka sebuah ruang dalam hati kita untuk apa? Iblis mengerjai kita habis-habisan. Hilang damai sejahtera yang Tuhan kasih. Karena apa? Ketemu, ya kan? Dia belok sini. Coba. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Berarti tanpa firman Tuhan kita berjalan dalam kegelapan. Jadi jangan cuma jadikan ayat hafalan, ya. Jangan jadikan sesuatu yang supaya orang tuh lihat kita, oh kayaknya kita nih udah rohani gitu ya. Jangan. Tuhan tidak untuk dipermainkan seperti itu. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi setiap jemaat PD Immanuel. Tuhan mengenal setiap kita. Tuhan mengetahui kelemahan kita masing-masing. Tapi Tuhan, ya, bagikan suaranya, ada firman Tuhan supaya apa? Setiap kita boleh mengkoreksi hidup kita masing-masing. Boleh memangkas apapun yang memang masih melekat dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Kita masing-masing tahu siapa diri kita, ya. Kita masing-masing mengenal siapa diri kita. Hari-hari ini kita lihat Israel berperang dengan Palestina. Kita lihat komentar-komentar di media sosial, ya. Tapi kalau Israel sama Palestina itu udah zaman dulu emang perang, ya. Tapi kalau mereka secara tubuh itu umat pilihan, kita ini Israel rohani. Jadi karena mereka tidak menerima, ya, makanya Tuhan keliling akhirnya sampai di kita orang. Nah, tangkap itu bagus-bagus. Untuk apa? Untuk kita menjadi yang dibilang di Alkitab apa? Serupa seperti Kristus. Itu gak gampang sampai mati prosesnya, ya.
Jadi kita mesti tahu, oh saya masih, ternyata saya sangat bangga ya kalau lihat bapak-bapak nih nyanyi di depan ya. Ibu-ibu kalau yang punya bapak-bapak masih datang ibadah, masih hidupnya takut Tuhan, mengucap syukurlah karena Anda punya harta yang luar biasa. Ya, karena hidup takut Tuhan itu penting, hidup takut Tuhan itu harus, itu harga mati. Ya, tapi jangan putus asa. Kalau juga bapak-bapak belum datang gak masalah, ibu-ibu dipakai oleh Tuhan untuk jadi pendoa, untuk jadi tiang doa, untuk jadi penolong supaya suami-suami datang kepada Tuhan. Jangan putus asa. Saya aja gak putus asa. Ya. Jadi demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Dalam ketertekanan, Daud tetap memuji Tuhan. Ya, Daud tetap membesarkan nama Tuhan. Dia tidak berdoa, ya Tuhan tolong, aduh Tuhan, tolong saya Tuhan, ini begini, tolong berkati, tidak. Coba belajar rubah. Kita punya cara berdoa. Ya, berdoa itu jangan punya mental minta-minta. Karena Tuhan kita adalah Allah yang memberkati, Dia menyediakan, Dia Allah yang menyediakan. Jadi kita cukup punya satu keyakinan. Yohanes 3 ayat 16 bilang, barang siapa yang percaya, ungkapkan rasa percaya Anda pada saat Anda berdoa. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menyertai suami saya kemanapun dia pergi. Tuhan, saya percaya. Jadi kita yang klaim duluan. Ya, enggak, Tuhan tolong jagain suamiku, Tuhan tolong jagain anakku, belum pulang sudah malam begini, enggak. Tapi berserah dan klaim langsung, saya percaya Tuhan, dimanapun anak saya ada, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Jadi enggak lalu begitu saja. Firman itu enggak cuman dijadiin ayat hafalan atau cuma sekedar lewat-lewat aja. Ya. Sampai di ayat 4, Daud tetap memuji Tuhan. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sampai kapan Daud memuji Tuhan? Seumur hidupnya. Kita mungkin kalau puji-puji Tuhan ya, kayak tadi tuh, kita memuji Tuhan ya, kita harusnya mengekspresikan. Mungkin kita gak usah tutup mata aja lah sama yang lain. Kan kita dengan Tuhan. Jadi ekspresikan. Kalau bilang ku bersyukur, ungkapkan itu dalam bahasa tubuhmu bahwa kamu betul-betul sedang bersyukur. Ya, jangan ku bersyukur kepadamu, itu apalan. Ya toh? Tidak terekspresikan ungkapan hatimu yang sebenarnya kepada Tuhan. Ya, jangan mengeraskan hati. Kalau kita memuji Tuhan ya, lihat Daud tuh sampai kayak apa tuh kalau kita baca tuh di Mazmur. Dia memuji Tuhan, menari ya, bukan menari seperti Daud menari itu Daud. Kita belajar dari Daud. Padahal kondisinya dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan situasi yang gak enak, ya kan? Ya, seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi kalau berdoa, kalau memuji, naikkan tangan kita karena dia ada di surga. Kita harus mengekspresikan hati kita yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Gak cuman nyanyi-nyanyi begitu-begitu aja. Tapi ya kalau tadi Leo bilang bangkit, ungkapkan hatimu. Bagaimana kamu mau bangkit mengalami kuasa Tuhan. Ya, makanya iblis suka tipu. Ya, datang dengan beban berat ke sini. Ada doanya begini. Kalau datang tidak seperti waktu pulang tidak seperti datang. Ya, tapi datang begitu, pulang ya pulang. Tapi karena tidak diekspresikan seperti itu. Ya, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir ya yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau. Di tempat tidur biasanya kita ingat apa? Di tempat tidur. Kurang ngajar tuh orang ya. Tadi gue diemin nyolot dia. Ya, di tempat tidur nih. Ntar lu ya, tunggu balasannya. Ya toh?
Atau di tempat tidur kita punya pikiran yang artinya tidak membangun pikiran-pikiran positif, pikiran negatif aja, ya kan? Udahlah, pokoknya saya bilang aja lah, saya nggak hadir, ya kan? Saya bilang aja begini atau saya bilang begini. Jadi ada pembenaran secara pribadi yang kita pakai menjadi senjata supaya orang manusia lihat kita benar, ya toh? Tapi di hadapan Tuhan ketahuan nggak? Ketahuan, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita mau sembunyiin model apa juga ketahuan. Biar kita datangnya kayak malaikat juga ketahuan, ya. Kita datangnya juga mau amburadul, kan tadi saya bilang Tuhan melihat isi hati, ya. Di tempat tidur bukannya pikir merenungkan, Tuhan terima kasih dari pagi sampai malam ini Tuhan udah jagain saya. Tadi banyak masalah, tapi akhirnya bisa dilewati. Tuhan memang luar biasa. Harusnya kita merenungkan, ya toh? Merenungkan apa? Merenungkan firman Tuhan, ya toh? Kita bisa kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya. Jadi kalau kita waktu kita di tempat tidur, kita mengingat-ingat masalah yang harusnya itu sampah. Aturan kita bisa tidur nyenyak, ya. Ya dibilang, Alkitab bilang tidur pun kamu diberkati. Amin. Tapi kalau tidur dengan perasaan gundah gulana, tidur dengan perasaan marah, tidur dengan perasaan jengkel, bisa tidur nggak? Bablas itu kalau bisa. Iya toh? Lah iya benar. Kenapa saya ngomong begitu? Saya pengalaman. Kan saya juga manusia. Jadi waktu saya membiarkan pikiran saya mengembara kemana-mana, maka iblis tangkap itu. Jadi saya nggak tenang. Saya dibuat gelisah. Atau kalau misalnya lagi clash atau lagi ada bersenggolan dengan si A atau si B, jadinya di tempat tidur tuh jadi memang iblis. Nah udah nih masuk nih bakteri-bakteri di pikiran kita. Aturan kita bisa tidur. Dan firman Tuhan bilang tidur pun kita diberkati. Akhirnya karena pikiran-pikiran gak benar, ya bablas. Itu. Yang ada bangun pagi bukannya sukacita, kurang tidur, ya. Kembali membangun aura yang sama. Harusnya kan sudah dibawa keluar, tinggalkan hari yang kemarin, harusnya sukacita dong. Berarti Tuhan bawa, kasih lagi saya kesempatan bisa bangun pagi. Harusnya selamat pagi Bapak dengan sukacita, ya kan? Gak mungkin sambil selamat pagi Bapak, selamat pagi, gak mungkin lah, ya kan? Kesel, gitu, ya toh? Jadi mari kita belajar dari Daud, ya. Dia mau merenungkan, ya. Di sini dibilang bahwa ayat yang ke-7 tadi, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dia nggak ada mengeluh. Coba lihat dari ayat yang pertama, dia sama sekali tidak mengeluh, padahal situasinya dia dalam keadaan yang tidak baik. Ayo kita belajar dalam keadaan yang gak enak, dalam keadaan yang mungkin menurut kita gak adil, mungkin menurut kita kayaknya gak banget nih, gua gak cocok nih kayak begini. Tapi yang pertama kita mencari Tuhan, yang kedua kita memuji Tuhan, yang ketiga kita merenungkan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kasih. Kalau kita ada sampai hari ini, itu tadi Vivi bilang, itu karena Tuhan baik. Kurang. Tuhan terlalu amat sangat pasti baik. Tidak pernah tidak baik. Yang tidak baik adalah kita. Ya. Jadi saya belajar dari pagi, saya baca ini. Iya ya, memang Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Hidup adalah kesempatan, ya. Ada dulu lagu anak-anak sekolah minggu bilang gini, ada orang buta duduk minta-minta, ya. Dengan sekolah minggu nanti, ya kan?
Buta itu bukan cuma buta mata, tapi bisa buta hati, ya. Bisa juga buta pengetahuan, bisa juga dia buta kasihnya, bisa. Makanya kita lebih kenal diri kita. Tuhan kita pun kenal kita, cuman kita ini cenderung sombong. Manusia itu sombong, ya, egois, sombong, ya, nggak, jarang-jarang mau ngaku, itu manusia, ya. Padahal kita panggilnya Bapak. Kalau kita panggil Bapak, anak-anak dipanggil Mama, Papa. Ada nggak yang bikin kita tuh panggil orang tua kita takut? Enggak dong. Kan orang tua kita kenal. Begitupun kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa panggil dia Bapak, berarti kita bisa open the book di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kebiasaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, gaya hidup kita, mungkin perkataan kita, ya, yang sering kali menyerang orang lain tanpa kita sadari. Enak kayaknya, kalau nyerang orang lain tuh enak. Siapa yang enak? Iblis. Yang senang tuh iblis, bukan Tuhan. Karena Tuhan dibilangkan, ya, pribadi yang lemah, lembut. Lihat aja, waktu Tuhan Yesus pelayanan itu, lihat semuanya teratur. Dia berbicara, nggak ada yang dia mencak-mencak gitu, nggak ada. Semuanya dia perkatakan dengan teratur. Ya, ayo ikut aku, Tuhan bilang. Paulus bilang ikut aku, karena aku ikut teladan Kristus. Kita belajar untuk ikut teladan Kristus. Kita belajar seperti Daud. Walaupun dalam situasi yang membuat kita nggak nyaman, nggak enak, ya, pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, setiap kita pasti ada roh penghakiman. Jaga itu baik-baik, supaya kita melatih untuk tidak menghakimi. Karena firman Tuhan bilang, jangan menghakimi. Ya, Roma pasal 2 bilang begini, waktu kita menghakimi orang lain, kita sedang melakukan hal yang sama. Waktu kita coba mengukur orang lain, ukuran yang sama akan dikasih sama kita, bahkan ditambahin. Ya, nggak apa-apa, orang bodoh amat lah orang mau bilang kita A, I, U, E, O. Yang penting kita di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah pusing. Ya, belajar berbicara, pakai mulut kita untuk waktu kita berbicara Tuhan disenangkan. Pakai pikiran kita waktu kita berpikir, ya, Tuhan disenangkan. Ya, pakai tangan kita, ini kan dibilang anggota-anggota tubuh, ya, serahkan kepada Tuhan supaya dipakai jadi senjata yang menyatakan kebenaran. Kalau setiap kita mau dipakai jadi senjata yang menyatakan kebenaran, berarti kita harus ikut standarnya Tuhan. Nggak bisa cuma karena ke gereja, pelayanan, atau ikut datang ke PD Immanuel, atau mungkin ada banyak lagi PD-PD lain, ya. Silahkan. Tapi kalau Anda tidak bertumbuh, Anda masih sama seperti itu, tidak ada perubahan. Itu dilihat dari buah. Tidak ada perubahan, begitu-begitu aja, sama aja bolong. Percuma, ibadah jadi sia-sia, tidak menyenangkan Tuhan. Kalau Daud tadi dibilang dia jadi Tuhan berkenan kepada dia. Nah, masalahnya kita jadi pribadi yang berkenan nggak di hadapan Tuhan? Padahal kita apa-apa kita ego kita maju, ya. Apa-apa kita ngotot, apa-apa kita mau kelihatan saya benar. Dosa yang paling berbahaya selain penyembahan berhala itu pembenaran diri, saudara-saudara. Pembenaran diri, ya, supaya orang lihat kita benar, supaya orang lihat di sana kita benar, ya, supaya kelihatan benar. Kita mencoba pakai casing macam-macam. Pada akhirnya Tuhan yang tahu. Jahat itu, ya toh? Ayub pun demikian. Satu kali waktu diuji, 2 kali masih menang. Begitu 3 kali sudah habis harta-harta semua. Istri ngata-ngatain dia, ya, pernah baca Ayub, ya? Istrinya katain dia, anak mati, hewan-hewan tuh, dia kok ngemerat tuh dulu tuh si Ayub. Habis itu habis semua, udah tinggal
luka-luka itu dari kaki sampai kepala, udah paling gak enak. Akhirnya jatuh juga. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Datang teman-teman nih, tim komsel nih, tim kunjungan datang 3 orang, masing-masing menghakimi. Oh, lu nih gak benar, lu nih kurang doa, lu nih begini, lu nih begitu. Ya kan? Akhirnya Ayub gak malah sadar. Ayub akhirnya bela diri. Enak aja lu bilang, gua gak pernah begitu. Ya kan? Gua mah udah, semuanya udah. Tuh. Tapi yang terakhir waktu Elihu yang ngomong, ya, sadar dia. Makanya kita jangan suka cari benar di hadapan Tuhan. Lebih baik kita mengkoreksi. Saya belajar ya. Saya belajar memeriksa siapa saya di hadapan Tuhan. Saya nggak malu. Kalau manusia malu, saya tidak malu. Saya belajar, ya, mengkoreksi. Kenapa ya? Kok begini Tuhan? Ya, kenapa Tuhan? Dan karena saya sering saya punya ada ibu rohani. Jadi saya juga sudah bilang sama Ibu Sinja bahwa udah, Bugem, mulai sekarang saya tentukan Bugem jadi kakak rohani. Jadi saya suka dikelilingi orang-orang yang punya potensi untuk membawa saya mengalami sebuah pembaharuan. Ya kalau salah ditegur, gitu. Diajarin kita ditegur jangan marah. Kalau ditegur marah salah. Justru ditegur, kalau manusia yang tegur masih gampang. Kalau Tuhan yang tegur pontang-panting. Ya kan? Jadi lebih baik teman tegur. Asen datangnya jangan telat, ya kan? Teman yang tegur, ya kan? Atau ada lagi dibilang, oh Ci Farida kok datangnya telat? Iya tadi macet ini, kan cuma sekali. Tapi kalau berkali-kali telat terus lama-lama marah. Perasaan tiap datang kita dibilangin telat, tersinggung. Itu iblis tangkap, tahu nggak? Setiap kita mau datang menghadap Tuhan, ada aja hal-hal dari kecil-kecil bisa jadi besar untuk membuat apa? Mencuri damai sejahtera kita, fokus hati kita. Makanya jaga bagus. Kalau mau datang kepada Tuhan itu betul-betul minta Roh Kudus ambil alih hati. Supaya walaupun ada macam tutul juga di jalan, lurus aja lihat ke depan. Gitu. Kita ini satu keluarga Allah di tempat ini ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama Ci Afung ya. Saya bilang, PD Immanuel ini akan jadi sebuah persekutuan doa yang luar biasa kalau jemaatnya mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Pahami ya kata-kata saya, mau bertumbuh. Ya, sudah tertanam di gereja, lalu tertanam di sini, sungguh-sungguh ya, terus mau bertumbuh. Kalau mau bertumbuh berarti semua makanan rohani yang dibagikan dari atas mimbar ini diterima. Setelah diterima, diolah, ya. Setelah itu coba untuk dilakukan. Susah nggak Bu Vera? Enak aja ngomongnya, kirain gampang. Memang susah. Kalau kita mau belajar untuk melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan, tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti ada harga yang harus dibayar. Berani nggak bayar harga? Ikut Tuhan loh. Ya. Jadi kita tidak hanya jadi Kristen-Kristenan, KTP. Tidak hanya pakai salib gede-gede. Nih salib orang Ambon ya, biasa salib itu gede-gede. Saya kalau lihat saudara saya pakai, buset, lu pikul salib berat-berat, tambah lagi itu berat. Ya kan? Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Justru dari kehidupan kita orang bisa melihat Yesus. Ya saya dulu, saya nggak seperti ini. Ya, makanya saya tuh mohon maaf, saya senang ikut doa puasa karena itu memangkas kedagingan saya. Saya melatih untuk saya lepaskan satu-satu. Sampai sekarang masih ada, kita masih hidup gitu. Tapi saya berusaha untuk cari apa ya ini. Jadi mesti dapat sesuatu.
nggak cuma begitu-begitu aja. Ada yang harus kita lepaskan. Mungkin biasanya kita kalau ngomong sama orang, ya plus. Ada yang kita rubah. Karena apa? Saya kan milik kepunyaan Tuhan. Saya membuktikan bahwa saya itu betul-betul mau ikut Tuhan. Berarti harus terlihat dari hidup kita. Ya kan? Ya kalau mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin kadang-kadang ya kalau Palestina dengan Israel perang, kita hari-hari juga perang, benar nggak? Perang nggak? Perang. Mau bangun doa pagi saja itu peperangan loh, iya kan? Udah bangun, rasa mau ke kamar mandi, tiba-tiba habis dari kamar mandi, doa nih habis ini. Habis dari kamar mandi dingin, tarik lagi selimut, perang loh itu. Tuh, iya bener, ya kan? Perang. Mau baca Alkitab, udah bagus-bagus, tak ambil Alkitab, udah duduk, udah pasang handset, tiba-tiba pintu kamar diketok, ma ada tamu, perang loh itu. Itulah, jadi hari-hari bukan cuma Palestina sama Israel, kita juga menghadapi peperangan itu. Peperangan rohani, lihat anak, atau lihat suami, atau lihat teman, dengan hal-hal macam-macam. Sebenarnya kita harus berperang itu. Perangnya bukan perang kayak mereka-mereka itu, tapi kita yang pasang benteng, pasang badan dengan apa? Firman. Ya, saya mungkin 2-3 bulan ini sedang dalam peperangan, tapi saya tidak mau untuk kalah sebelum berperang. Saya tidak mau, karena saya tidak peduli. Satu rumah itu tidak mau ibadah, saya nggak pusing. Yang penting bagian saya adalah saya menjadi contoh untuk mereka. Saya nggak perlu paksa-paksa mereka, saya nggak perlu ajak-ajak mereka, tapi melalui hidup saya satu. Jadi kita nggak usah pakai mulut, tapi melalui hidup kita bisa membawa orang bisa datang kepada Tuhan. Ya, hal yang tadi dirasakan oleh Vivi itu luar biasa. Ya, saya juga mengalami hal itu. Ya, kalau Vivi mungkin Pak Simon diam, nggak berontak. Kalau suami saya di rumah sakit, dia cabut semua infus, cabut. Oh, saya bengong aja gini. Kalau saya dulu, kalau manusia lama saya, bisa ribut saya. Tapi saya lihat aja di sini, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Karena saya sadar kalau saya bereaksi memberi peluang buat tipu muslihat iblis yang ngacak-ngacak kepala saya tidak mempermalukan anak-anak saya saja, tapi saya mempermalukan Tuhan. Makanya perlunya kuasa pengendalian diri, penguasaan diri. Itu butuh. Ya, dia lepas itu sampai berdarah-berdarah di rumah sakit. Dia turun sama tas-tas sendiri karena nggak sabar. Terus saya dibawa, saya liatin, saya bilang gini, mau kemana lu? Mau pulang. Dinahan. Tuhan, dalam nama Yesus saya minta. Ya, saya minta, Tuhan, anak saya yang lihat gitu, si mama tuh nggak tahu tuh hatinya dari apa tuh, didiemin aja gitu. Biarin mama tinggalin aja, jangan. Kasihan kalau kita punya keluarga, kita punya anak atau istri atau suami yang sedang ada dalam pengaruh ya atau kelemahan seperti itu bagian kita, tanggung jawab kita untuk merangkul mereka, jangan ditinggalin. Orang PD mau datang, orang gereja mau datang ke rumah, gua nggak mau ketemu orang, jangan ada yang datang. Kenapa Pak? Pokoknya gue nggak mau ketemu orang. Dia nggak terima karena dibilang dia sakit jantung. Itu kan sombong namanya. Tuh. Lama kelamaan saya diemin aja. Ya Tuhan, biar dalam kesendiriannya Tuhan berjumpalah dengan dia. Itu aja. Kalau mau pikir secara daging sakit, kesel. Nah kita ngurusin. Saya bilang, lu udah gratis di BPJS, enak, tinggal pulang. Banyak gaya lagi lu ya. Dia lepas itu berdarah-berdarah itu sampai malu kan, saya kan mesti tanda tangan. Maaf ya suster, iya bu. Itu juga ujian itu bentukan supaya apa, semua keangkuhan saya lepas. Jadi saya
nggak bisa nuntut suami saya yang berubah. Saya dulu dihabiskan, baru kita bisa. Nggak bisa kita mainnya, lu berubah dong, ya lu dulu lah, ya dulu. Nggak kelar-kelar, ya. Merendahkan hati. Kenapa bangsa Israel sampai muter 40 tahun? Padahal dekat. Saya sih belum pernah ke sono, tapi dekat katanya. Ya kan? Iman saya sih saya ke sana, ya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau merendahkan hati mereka. Kita ini manusia tinggi hati, ya. Saya selalu bilang itu ke suami saya, ke anak saya, ke adik-adik saya. Kalau kita mau melawan Tuhan, kita jadi tepung. Tuhan yang menciptakan langit bumi. Ya. Kalau saya berdoa pagi-pagi, saya sendiri bolak-balik dari depan ke belakang. Saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, saya berdoa. Saya terus berdoa begitu. Nanti mereka bangun ke kamar mandi, liatin saya gitu ya. Saya tapi nggak terkecoh gitu. Saya bilang, Tuhan nanti mereka udah diem. Nah dulu jangan keluar dulu, si mama lagi berdoa. Tapi saya nggak tersinggung. Saya justru, oh iya Tuhan, memang Tuhan mau pakai saya untuk supaya mereka datang kepada Tuhan. Karena anak-anak sekarang kan repot kita ngomong. Kalau dulu orang bilang kita 1, 1000, dia orang nggak 1000 sekarang. Nggak, lebih pintar dari kita mereka. Ya, jadi kita belajar jadi pribadi yang rendah hati. Ya, ditegur jangan marah. Ya, enak gak sih kalau tegur? Gak enak. Belajar memperkatakan sesuatu yang benar. Kalau tidak benar jangan diomong. Karena itu bisa jadi api. Ya, bisa jadi sesuatu yang membakar semua orang. Gitu. Belajar bicara tuh ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu saya juga masih melatih sampai sekarang. Jadi kalau kita ke gereja, kita dengar firman, kita ikut segala macam, tapi kita nggak bisa kontrol ini. Alkitab bilang lebih baik kayak kuda pakai kekang, ya kan? Nggak bisa meringkik kan, karena dipakai kuda. Saya lumayan berusaha untuk tidak. Ya walaupun kadang-kadang juga kalau misalnya ada teman yang datang terus bilang, Fer, kemarin gini. Saya udah diem nih. Kalau gitu, lu jangan ngomong di sini. Akhirnya dia ngomong terus, akhirnya saya, tuh kan lu bikin gua berdosa kan. Tuh, lu jangan gitu gitu. Jangan. Gak apa-apa. Kita tuh saling membangun, saling menegur, saling mengasihi, saling mendoakan, saling itu dibangun, tapi tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghakimi. Tidak. Ya. Setiap kita pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya kelemahan. Ada nggak yang nggak punya kekurangan di sini? Nggak ada. Semua pasti punya. Keunikan setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa Tuhan dikatakan Maha Kuasa, Maha Besar? Karena manusia seisi dunia ini gak ada yang sama. Tuhan menciptakan mereka, cirinya, uniknya beda-beda. Kembar aja nggak sama. Itu. Jadi kita belajar. Daud untuk bisa menerima perlakuan Absalom ini bukan sesuatu yang gampang, ya. Tapi karena dia orangnya mengasihi Tuhan, ya, dia terus memuji Tuhan, dia terus meninggikan Tuhan, dia tidak melas-melas, aduh Tuhan ini anak saya sendiri, enggak. Tapi dia terus membesarkan nama Tuhan. Sama seperti Hana. Ingat Hana? Ada baca Hana? Ya. Dari Hana bisa ada Samuel. Ya toh? Nah, Hana juga waktu dengan madunya diolok-olok, ya, dia dalam situasi yang gak enak, tapi dia tetap pergi. Kalau dulu tuh kan pergi ke rumah itu setahun sekali, dia cuman nggak ada, dia sampai dia komat-kamit kayak orang mabuk katanya. Tapi itu dia memuji Tuhan. Justru pada saat yang berat, pada saat yang gak enak, pada saat tertekan, pada saat teraniaya, dia memuji Tuhan. Dia membesarkan nama Tuhan. Dia mengagung-agungkan Tuhan. Daud juga kan. Ya kita, kalau misalnya kita diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan hal-hal yang mungkin ya ada gesekan atau benturan atau apa, kita bilang besi menajamkan besi.
makanya baca firman. Waktu kita berbenturan dengan seseorang, kita lagi dibentuk. Kita lagi dibentuk untuk apa? Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kan ada tahapannya. Nggak langsung plok, enggak. Mati nanti langsung. Ya kan? Itu sampai mati. Ya. Jadi saya percaya setiap kita punya karakter masing-masing. Setiap kita punya kekurangan, punya kelemahan, dan Tuhan sangat tahu itu. Tuhan mengerti, Tuhan mengenal hati kita masing-masing. Kita nggak perlu kelihatan bahwa, oh saya begini, nggak perlu. Kita nggak perlu kelihatan bahwa, oh saya lebih kelihatan bahwa saya lebih rohani, saya lebih rajin, saya nggak perlu. Karena apa? Tuhan melihat langsung kedalaman hati kita masing-masing. Supaya ibadah kita tidak jadi sia-sia. Percuma kalau datang ibadah, hati bawa-bawa sampah. Ya, percuma datang ibadah, ya. Enak gak sih kalau pergi ibadah, ini di sini gula-gulana? Enak gak sih? Gak enak. Boro-boro menyembah Tuhan, ya kan? Jadi jangan mau ditipu. Bapak segala pendusta adalah iblis. Iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi dulu damai sejahtera kita. Dia curi dulu fokus hati kita, pikiran kita, sampai ujung-ujungnya kesehatan. Karena mikir diomongin, mikir terus mikir, akhirnya kesehatan juga lewat. Dicuri semua. Karena kita kasih peluang itu, dicuri. Ya, Tuhan bilang bahwa rancanganku bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi yang mendatangkan shalom, damai sejahtera. Bisa beli nggak damai sejahtera? Nggak bisa. Ya, biar kita makan nasi, tempe, pakai kangkung, pakai sambal, ya. Kalah orang Eropa. Kita bisa makan keringetan, segar, bersyukur Tuhan, terima kasih. Walaupun panas terik, walaupun ya air mati-mati, tapi Tuhan pelihara saya. Saya suka komat kami kayak begitu kalau di rumah soalnya. Tuhan terima kasih karena saya airnya bukan air pump, saya airnya air tanah. Jadi waktu orang pada kehabisan air, saya tidak. Saya bilang, Tuhan terima kasih di rumahku mengalir air. Saya bilang gitu. Tapi kalau ada tetangga yang datang, Mama Patrick, iya silakan. Asal jangan takut anjing aja, saya bilang. Jadi saya keluar selang, mereka ambil. Ya, orang-orang seberang. Seperti itu. Jadi hidup tuh sebenarnya yang bikin susah kita sendiri. Hati. Minggu lalu saya tangkap Pak Ivan bilang, ya ada firman itu ada, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau mulut nggak benar, ya saya ulang ini Pak Ivan bilang, berarti hati tidak beres. Ya. Tangan gak benar, hatinya gak beres, kaki gak benar, semua yang gak benar dari hidup kita, hati. Makanya Tuhan gak cari tangan, gak cari kaki, carinya hati. Ya, jadi masing-masing kita, mari kita belajar jadi pribadi yang rendah hati. Supaya kalau kita rendah hati, Roh Kudus masuknya enak. Ya kan? Roh Kudus mau nuntun kita enak, Roh Kudus ngajarin kita enak. Tapi kalau kita tinggi hati, ya gak bisa. Ya, seperti Daud. Kita harus belajar, baca itu Daud tuh punya cerita luar biasa. Di dalam situasi yang paling tidak enak, dia masih terus meninggikan Tuhan. Dalam situasi yang paling membuat dia nggak nyaman, dia terus memuji nama Tuhan. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Padahal saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Waktu anaknya mati dibunuh sama Yoab, nangis nggak Daud? Nangis. Padahal dia mau bunuh. Sebenarnya Daud itu bisa aja kan bunuh Absalom, gampang loh. Absalom tuh nggak tahu berperang, nggak ngerti dia. Bapaknya lebih jago perang, tapi karena hubungan, Daud itu lebih taat kepada Tuhan. Dia nggak mau itu, dia nggak sembarangan. Saul pun waktu punya kesempatan berapa kali mau bunuh Saul, tidak dia lakukan, karena dia tahu itu Daud. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengontrol hidup kita supaya kita jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tapi mari kita belajar. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu jangan dianggurin. Roh Kudus itu kalau di rumah lagi berat, lagi pusing, lagi ada yang nyakitin, lagi ada yang senggol, lagi ada yang gesek, pujilah Tuhan.
Ya, puji Tuhan, menyanyi sungguh-sungguh ya. Kalau Pak Ketua kan suka menyanyi di rumah. Kita juga boleh nyanyi. Nyanyi memuji Tuhan, membesar. Daripada pikiran masuk, pikiran negatif, pikiran ini, pikiran, lebih baik kita memuji-muji Tuhan. Ya, saya sering menyanyi di rumah. Kalau cuci piring saya nyanyi, apa saya nyanyi. Sampai-sampai kalau itu anak saya bilang, oh dia ada di rumah tuh. Soalnya dia nyanyi. Gitu. Mama ada di rumah nggak? Mau kedengeran suaranya, ada dia di rumah berarti. Jadi kita menyanyi supaya hati kita penuh apa? Sukacita. Jangan iblis masuk ya, sampah terus mulai entar ada itu kan itu gini, ini kan itu virus. Ya, kita harus tahu bentengi diri, kita harus tahu melatih diri kita. Ya, melatih diri kita supaya kita jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Memang nggak gampang, tapi waktu kita melibatkan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan membawa kita mengalami satu kekuatan yang tidak daripada dunia ini. Tetapi Roh Allah itu bekerja sehingga kita dituntun. Ya, kita dituntun. Kita mengalami kekuatan Tuhan. Saya percaya ya, tidak hanya saya yang berdiri di sini ya, tapi semua Bapak Ibu juga bisa ya, punya pengalaman, bisa belajar dari firman. Kita tuh harusnya bisa menjadi pemberita Injil. Amin. Semua kita pasti bisa. Tadi saya lihat Vivi berdiri di sini, kayaknya potensinya bisa. Ada. Karena nggak bisa hanya itu aja, itu nggak bisa. Semua kita punya kesempatan selama kita hidup untuk membawa hidup kita kan menyenangkan Tuhan. Gitu. Kita belajar. Kita nggak usah bilang, itu harus begini. Enggak. Kita mengalir aja, minta Roh Kudus. Bahasanya juga gampang. Yang penting nyampe. Orang mengerti. Seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar seperti Daud. Kita merendahkan hati, kita terima semua proses Tuhan. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui banyak pergumulan, masalah, ya, senggolan atau sakit penyakit, gesekan di mana-mana, ya. Tuhan menggoncang berbagai banyak hal dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita berlari kencang kembali kepada Tuhan. Amin. Nyanyi satu lagu. Kita angkat satu pujian ya. Boleh berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang
kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan menyelidiki setiap kami. Iya, Bapak. Tolong kami Roh Kudus, supaya setiap firman yang ditabur di tempat ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh bekerja dalam hidup kami dan menolong setiap kami Tuhan, untuk terus kami diubahkan. Semakin hari kami terus diubahkan menjadi manusia yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau izinkan Roh-Mu yang kudus bekerja, berkuasa, menghadirkan terang-Mu Tuhan, membawa setiap kami kepada terang dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah kembali kita menggunakan saksian pujian dari kaum ibu ya. Silakan dulu. Sambil berikan persembahan yang kedua. Balik lagi kan. Iya. Sekarang persembahan yang kedua dijalankan. Oh iya. Leo. Tadi lagunya apa Leo? Coba. Sabar. Tuh. Ah, ini. Itu namanya. Nah, itu. Gak apa-apa ya. Ambil latihan. Kenapa nggak geser tengah-tengah? Selesai. Mana ada mau? Apa nggak ada lagunya? Puji Tuhan. Yesus nama yang indah. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari bagi berdiri bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang
kasih Tuhan, kami telah menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kami, tempat berharap kami Tuhan, sebagai orang yang percaya ya Tuhan. Sebagaimana kita yang telah diselamatkan Tuhan, biarlah kita hidup mengalami perubahan Tuhan. Amin. Baik sikap hati kita, karakter kita, perbuatan kita Tuhan Tuhan. Kami Tuhan Yesus, biarlah kami boleh berubah Tuhan Yesus. Karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Biarlah pribadi kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan mau hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Untuk itulah Tuhan, kami minta pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Bawalah kami Tuhan lebih lagi Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengajak kepada teman-teman kami Tuhan, mari serahkanlah Tuhan segala permasalahan mereka Tuhan Yesus. Permasalahan kami sekalipun juga ada Tuhan. Tuhan ampunlah sekiranya ada yang masalah perbuatan kami yang salah Tuhan Yesus. Karena Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami jangan membuang-buang waktu kami Tuhan untuk hal-hal yang membuat kami menjadi lemah. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong semua teman-teman kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Karena tanpa dasar kasih Tuhan tidak ada pertumbuhan di dalam Kristus Tuhan Yesus. Dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Mari Tuhan Yesus satukan hati kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan setiap yang memulihkan permasalahan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan Ibu Vera yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, dia memenangkan banyak jiwa. Biar setiap perkataan yang diberikannya Tuhan Yesus, orang lebih menerima Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, cuma berkati keluarganya Tuhan Yesus, suami dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau mencukupkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan dalam rumah tangganya Tuhan. Pelayannya Tuhan, semakin lagi Tuhan pakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebagai jemaat PD Immanuel Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah membawa kami Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat hebat kami Bapa, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Sampai Engkau begitu baiknya Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan tempat yang baru untuk kami beribadah Tuhan Yesus. Yang mana tidak terpikirkan oleh kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati juga Tuhan, jemaat-jemaat PD Immanuel semakin militan Tuhan, mengasihi Engkau, bergandengan tangan Tuhan Yesus, bersatu di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolonglah kuatkan jiwa-jiwa yang lemah Tuhan Yesus. Kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan Yesus. Jangan kami mengurusi hal-hal yang tidak penting Tuhan. Kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pendeta Ivan yang sudah memberikan tempat Tuhan untuk kami Tuhan bersama Tuhan, berikan waktu Tuhan untuk kami bertempat beribadah di tempat yang lebih baik. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang indah Tuhan untuk PD Immanuel Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Engkau mengangkat PD Immanuel Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus, lebih indah lagi Tuhan. Memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat sahabat kami PDGPS DIGO Tuhan, berkati Pendeta Timotius Tuhan Yesus yang akan meneruskan tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan Yesus dari Bapa yang kosong Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pakai Pak Timotius Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa Tuhan sebagai kerinduannya menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam genggaman kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang haus Tuhan, yang merindukan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan selalu memuliakan nama Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana Tuhan tahun depan Tuhan ada pergantian presiden Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan kandidat calon presiden dan calon wakilnya Tuhan Yesus. Semua adalah keinginan daripada Tuhan. Kau yang memilih dan menempatkan Tuhan orang-orang yang bijaksana, adil Tuhan, bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan bagi presiden-presiden yang baru ini Tuhan Yesus beserta wakilnya. Juga Tuhan curahkan roh takut Tuhan bagi para menteri, anggota MPR, DPR Tuhan Yesus. Juga gubernur sampai tingkat tertinggi dan terendah pun Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, roh takut akan Tuhan, mengemban tugasnya Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara Tuhan Yesus. Jujur, adil Tuhan, bijaksana Tuhan, dan bertanggung jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kota kami Bekasi Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Biarlah kota Bekasi juga Tuhan penuh kemuliaan namamu Tuhan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan yang berdoa Tuhan di kota Bekasi ini Tuhan Yesus. Kau pakai kota Bekasi dengan luar biasa Tuhan Yesus, untuk Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan, kami alaskan doa kami Tuhan, Kau sempurnakan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ibadah kami tidak lalu, tidak sia-sia Tuhan, tapi setiap kami bertumbuh dalam genggaman tangan-Mu. Ada roh Tuhan pada setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Bapa